Peran tata kelola perusahaan dalam mencegah greenwashing saat transisi dari CSR ke ESG. Pernahkah kalian melihat label seperti ini saat berbelanja? Ramah lingkungan, alami, bebas bahan kimia, dan sejenisnya. Sekilas, mungkin label-label ini memang terlihat sangat menjanjikan, tapi tidak semua klaim tersebut benar adanya. Di balik citra hijau yang mereka tampilkan, bisa saja tersembunyi praktik yang justru dapat merusak lingkungan. Fenomena ini dikenal dengan istilah greenwashing. Nah, untuk memahami terkait dengan greenwashing ini, maka kita perlu mengetahui apa itu CSR, apa itu ESG, dan mengapa transisinya bisa membuka celah untuk praktik manipulatif seperti greenwashing. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya melalui berbagai kegiatan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti program sosial, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. CSR ini bersifat sukarela dan bertujuan untuk membangun citra positif perusahaan. Sementara itu, ESG atau Environmental, Social, and Governance adalah seperangkat kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dan keberlanjutan perusahaan dalam 3 aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. ESG ini digunakan oleh investor untuk mengukur resiko dan peluang jangka panjang dalam keputusan investasi. Lalu, mengapa transisi dari CSR ke ESG menimbulkan greenwashing? Hal ini dikarenakan ESG mengharuskan pelaporan yang lebih formal, terukur, dan sesuai dengan standar, sehingga menimbulkan tekanan bagi perusahaan untuk menunjukkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik secara kuantitatif. Namun, pada dasarnya tidak semua perusahaan memiliki kesiapan internal dan tata kelola yang memadai, sehingga rentan melakukan greenwashing dengan menyampaikan klaim berkelanjutan yang berlebihan dan atau tidak akurat, guna menarik minat investor dan publik. Dengan demikian, transisi dari CSR ke ESG ini membuka peluang manipulatif informasi apabila corporate governance tidak berfungsi secara efektif dalam mengawasi dan mengendalikan pelaporan tersebut. Lalu, bagaimana ketika praktik greenwashing berlangsung di dunia nyata? Volkswagen merupakan salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang selama bertahun-tahun memasarkan kendaraan diesel mereka sebagai solusi ramah lingkungan. Melalui kampanye Clean Diesel, mereka mengklaim bahwa mobil-mobil mereka hemat bahan bakar dan rendah emisi. Klaim tersebut disertai dengan penghargaan bergengsi seperti Green Car of the Year dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang menyanjung inovasi hijau mereka. Namun ternyata, semua itu hanya ilusi. Volkswagen secara sengaja memasang perangkat lunak rahasia bernama The With Device yang dirancang untuk menurunkan emisi secara otomatis saat mobil sedang diuji, agar bisa lolos standar lingkungan. Saat diuji di jalan raya, perangkat itu akan mati dan mobil memproduksi gas berbahaya hingga 40 kali lipat lebih tinggi dari ambang batas legal. Setelah kebohongan terungkap, dampaknya sangat besar bagi Volkswagen. CEO Volkswagen saat itu yaitu Martin Winterkorn terpaksa mengundurkan diri dan akhirnya didakwa di Amerika Serikat atas tuduhan penipuan dan konspirasi. Pada April 2016, perusahaan mengumumkan rencana untuk menghabiskan 18 miliar US dollar untuk memperbaiki mobil-mobil yang terdampak. Lalu 9 bulan kemudian, Volkswagen mengaku bersalah atas tuntutan pidana dari Jaksa Agung Amerika Serikat, yaitu Loretta Lynch, dan dikenai denda sebesar 4,2 miliar US dollar. Sampai saat ini, total pembayaran Volkswagen sudah mencapai sekitar 35 miliar US dollar, termasuk denda, penalti, pengeluaran keuangan, dan biaya pembelian kembali mobil. Dalam 2 bulan pertama sejak skandal muncul, nilai saham perusahaan turun hingga 46%, yaitu setara dengan kerugian sekitar 42,5 miliar US dollar.
Inilah perbedaan antara perusahaan yang melakukan greenwashing dengan perusahaan sustainable. Perusahaan yang melakukan tindakan greenwashing akan hanya membuat klaim lingkungan tanpa adanya tindakan yang nyata, di mana perusahaan tersebut akan tetap mencemari lingkungan walau produk yang mereka jual menggunakan label eco-friendly. Namun sebaliknya, perusahaan Sustainable Corp akan tetap menjalankan strategi berkelanjutan secara menyeluruh. Perusahaan tersebut akan tetap mengelola limbah, menjaga lingkungan, dan juga menerapkan ESG sebagai bagian dari proses bisnis perusahaan. Lalu, bagaimana tata kelola perusahaan bisa mencegah greenwashing dan memastikan transisi CSR ke ESG benar-benar berdampak positif bagi lingkungan dan juga masyarakat? Greenwashing adalah praktik ketika perusahaan tersebut memberikan kesan bahwasannya mereka lebih ramah lingkungan daripada kenyataannya, baik melalui laporan keberlanjutan, strategi pemasaran, maupun citra merek mereka, di mana praktik ini tidak hanya menyesatkan publik dan juga investor, tetapi menghambat upaya kolektif dalam menghadapi krisis iklim global. Label eco-friendly pada produk yang mereka jual hanya digunakan sebagai strategi pemasaran tanpa adanya perubahan substansial pada proses bisnis mereka. Tata kelola perusahaan bukan hanya menjadi sebuah garis pertahanan, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam mencegah dan juga menangani greenwashing, di mana menurut artikel The Chartered Governance Institute UK and Ireland tahun 2023 menyatakan bahwa faktor tata kelola organisasi lebih berpengaruh dalam mencegah greenwashing dibandingkan faktor negara ataupun regulasi publik semata. Untuk mencegah praktik yang menyesatkan dan juga memastikan keberlanjutan yang nyata, perusahaan perlu menerapkan 3 prinsip tata kelola yang baik. Prinsip yang pertama terkait dengan adanya transparansi pelaporan. Transparansi pelaporan ini perusahaan menyampaikan informasi terkait dengan keberlanjutan secara jujur, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, di mana perusahaan harus menyusun laporan keberlanjutan berbasis data yang valid, bukan hanya sekedar klaim sepihak. Laporan tersebut sebaiknya mengikuti kerangka pelaporan internasional seperti GRI atau Global Reporting Initiative, SASB, Sustainability Accounting Standards Board, dan TCFD, yang berfokus pada risiko dan peluang terkait dengan perubahan iklim. Tujuannya adalah agar pemangku kepentingan seperti halnya investor, konsumen, dan juga regulator dapat menilai dengan jelas sejauh mana komitmen dan juga kinerja keberlanjutan dari perusahaan. Prinsip yang kedua adalah keterlibatan Dewan Direksi, di mana tata kelola yang kuat harus melibatkan Dewan Direksi, bukan hanya manajemen operasional. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab yang mendalam, yaitu dalam mengawasi kebijakan dan strategi ESG atau Environmental, Social, and Governance. Lalu yang kedua adalah memverifikasi terkait kebenaran informasi dalam laporan keberlanjutan. Yang ketiga adalah menyediakan arahan strategis yang mempertimbangkan risiko ESG terhadap keberlangsungan bisnis. Keterlibatan Dewan Direksi ini penting agar keberlanjutan tidak dianggap sebagai urusan yang sekunder, melainkan bagian dari inti pengambilan keputusan perusahaan. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang ketiga adalah komitmen nyata dalam aksi, di mana komitmen terhadap keberlanjutan tidak cukup jika hanya diwujudkan melalui pernyataan publik. Jadi perusahaan harus mengambil langkah yang konkret, seperti halnya yang pertama, menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca, yang kedua, menggunakan energi terbarukan dalam operasional, yang ketiga adalah mengelola limbah secara bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah melibatkan rantai pasok dalam praktik keberlanjutan. Nah,
Aksi nyata ini akan menunjukkan bahwasannya keberlanjutan bukan hanya sekedar wacana, melainkan bagian dari strategi bisnis dalam waktu panjang.